Apakah pikiran kalian justru menghalangi langkah maju? Saat kita menganggap kemampuan sebagai takdir yang tidak berubah, saya memang tidak pandai matematika, dia pandai berbicara karena bakat bawaan. Atau saya bukan tipe pemimpin karena pendiam. Itulah tanda fixed mindset. Mereka yang terjebak dalam pola pikir ini percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kreativitas adalah anugerah lahiriah yang tidak dapat ditingkatkan. Lama-kelamaan, keyakinan itu mematikan potensi, menimbulkan ketakutan akan kegagalan, keengganan meninggalkan zona nyaman, dan cepat menyerah ketika menghadapi tantangan. Pernahkah kalian menunda mencoba sesuatu karena takut gagal, atau ketika gagal lalu segera memutuskan, memang bukan jalanku? Padahal keberhasilan seringkali soal proses dan ketekunan, bukan semata-mata bakat. Fixed mindset menanamkan ilusi saya realistis, padahal sebenarnya kalian mengkerdilkan kemungkinan dan menolak memberi ruang bagi pertumbuhan. Seorang desainer berbakat bisa saja tidak pernah mengambil proyek besar karena merasa bakatnya tidak sebanding dengan orang lain. Padahal ia memiliki potensi untuk berkembang jika sekedar memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Lebih parah lagi, fixed mindset membuat kita membandingkan diri secara tidak sehat. Melihat kesuksesan orang lain sebagai hasil bakat semata, tanpa menyadari perjuangan, latihan, dan jam terbang di baliknya. Akibatnya, kalian enggan mengambil resiko, tidak pernah mengeksplorasi kemampuan, dan gagal menyadari seberapa jauh kalian bisa melangkah. Ibarat menanam benih di tanah, fixed mindset membuat kalian berpikir percuma menyiramnya, lalu menyaksikan tanaman layu bukan karena benihnya buruk, tetapi karena tidak pernah dirawat. Sebaliknya, dengan growth mindset, kalian memahami bahwa dengan usaha, pembelajaran, dan ketekunan, benih bakat apapun dapat tumbuh menjadi pohon keberhasilan. Coba ajukan pertanyaan ini pada diri sendiri. Apakah saya sedang berpikir dengan pola fixed mindset? Fixed mindset membuat kita percaya bahwa bakat dan kecerdasan adalah sifat bawaan yang tidak dapat diubah. Saya memang tidak pandai matematika, atau orang lain memang lebih berbakat. Keyakinan semacam ini membatasi kesempatan, karena kita takut gagal, enggan keluar dari zona nyaman, dan mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Sebaliknya, growth mindset memandang kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui proses, latihan, dan usaha berkelanjutan. Alih-alih berkata saya tidak bisa, seorang yang berpegang pada growth mindset akan berkata, saya belum bisa, tetapi saya bisa mempelajarinya. Kata belum mungkin kecil, namun menyimpan kekuatan besar untuk membuka peluang belajar, mencoba, gagal, dan tumbuh dari setiap pengalaman. Individu dengan growth mindset tidak alergi pada kegagalan. Mereka memandangnya sebagai bagian wajar dari perjalanan. Seperti ketika bermain game dan kalah, kita tidak langsung menghapusnya, melainkan mengevaluasi lalu mencoba lagi dengan strategi baru. Dalam konteks karir atau studi, kegagalan presentasi atau penolakan lamaran kerja menjadi sinyal untuk berlatih lebih giat dan memperkuat portofolio. Lebih jauh, growth mindset membangun ketahanan mental. Dengan menyadari bahwa proses tidak selalu minus, kalian siap menghadapi kemunduran, kelelahan, dan kekecewaan, karena yakin bahwa setiap usaha akan membawa peningkatan. Mindset ini juga mencegah rasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Alih-alih mengagumi bakat semata, kalian belajar bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari perjalanan mereka? Dengan menerapkan growth mindset, kalian bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis atau akademis, tetapi juga memperkuat karakter, dari kesabaran dan disiplin hingga kreativitas dan kesehatan mental.
Keterbukaan untuk terus belajar dan memahami bahwa setiap tantangan adalah kesempatan, inilah yang akan membawa kalian menuju versi terbaik diri kalian. Growth mindset mengajarkan kita memandang kesuksesan orang lain sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai saingan. Sikap ini membuat hidup lebih ringan, mental lebih sehat, dan fokus terarah pada perbaikan diri. Kalian menjadi berani mengambil peluang karena tidak lagi berargumen, "Saya tidak bisa," melainkan, "Saya belum bisa, tetapi saya ingin mencoba." Dengan terus mencoba dan belajar dari kesalahan, kemampuan kalian akan meningkat tanpa disadari, menempatkan kalian jauh lebih maju daripada versi diri sebelumnya. Pertimbangkan dua sosok A dan B yang memulai dari titik yang sama, tanpa keahlian menonjol, tanpa privilege, namun sama-sama mendambakan kesuksesan. A berpegang pada fixed mindset. Setiap tantangan dianggap tanda ketidakcocokan. "Saya memang bukan orangnya." Saat gagal, ia menyerah. Memang bukan jalannya. Melihat orang lain lebih mahir, ia merasa kecil dan yakin tidak akan pernah setara. Akhirnya A memilih bermain aman, menunggu kondisi ideal, dan cepat menyerah begitu rencana tak berjalan sempurna. Sebaliknya, B mengadopsi growth mindset. Tantangan disikapi sebagai sinyal untuk belajar lebih giat. Kegagalan dicatat sebagai umpan balik dan dipelajari ulang. Keberhasilan orang lain memicu rasa penasaran. Bagaimana ia mencapai itu, dan apa yang dapat saya pelajari? Sikap inilah yang membuat B berani mengambil resiko, tahan banting, dan konsisten. Ia memahami bahwa kemajuan tidak instan, tetapi dengan kesabaran dan usaha berkelanjutan, hasil pasti datang. 5 tahun kemudian, A mungkin masih berada di tempat yang sama, penuh alasan dan pintu tertutup oleh dirinya sendiri. Sementara B, meski belum menjadi CEO atau figur viral, telah menguasai keterampilan baru, membangun jaringan, dan menguatkan mental. Melalui 10 kali kegagalan, ia pun 10 kali lebih berkembang daripada sebelumnya. Growth mindset bukanlah keajaiban instan, melainkan kunci untuk membuka potensi sejati kalian. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Yang akan menentukan posisi kalian 5 tahun mendatang bukanlah seberapa pintar atau berbakat kalian saat ini, melainkan sejauh mana kalian meyakini bahwa kemampuan dapat berkembang dan seberapa siap kalian menjalani proses panjangnya. Banyak yang beranggapan bahwa perubahan besar lahir dari keputusan dramatis, padahal lebih sering terjadi karena pola pikir kecil yang diulang terus-menerus. Setiap hari, kalian dihadapkan pada pilihan sederhana, mencoba hal baru atau tetap berada di zona nyaman, belajar dari kegagalan atau menyalahkan keadaan, membandingkan diri untuk merasa kecil atau untuk termotivasi. Jika kalian terus memiliki pola pikir fixed mindset, maka arah hidup akan berputar di tempat. Namun bila membiasakan diri dengan pola pikir growth mindset, perubahan akan muncul sedikit demi sedikit. Mungkin tidak terlihat besok atau bulan depan, tetapi pasti terasa dalam 5 tahun ke depan. Pertanyaannya bukan lagi apakah saya bisa sukses, melainkan apakah saya bersedia tumbuh terus-menerus. Dengan pola pikir yang terbuka untuk berkembang, kalian dapat gagal berkali-kali sekaligus menapaki kemenangan pada akhirnya.
Mulailah hari ini dengan menyadari saat kegagalan atau keraguan muncul, kemudian tanya pada diri sendiri, apakah saya berpikir dengan fixed mindset atau growth mindset? Karena pola pikir ibarat akar pohon. Jika dirawat, batang dan cabang akan menjulang tinggi. Jika diabaikan, tidak akan tumbuh dengan baik. Ingatlah, langkah kecil hari ini sama dengan perubahan besar di masa depan. Teruslah berkembang. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.